Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semuanya pun dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, setelah kemarin kita bahas yaitu di pelajaran akidah akhlak, kemarin sudah kita bahas di buku paket yaitu akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang kemarin kita bahas di buku paket itu akhlak terpuji di tempat umum, kemudian juga akhlak terpuji di tempat ibadah. Etika di tempat umum seperti apa kemarin sudah kita bahas, kemudian etika di tempat ibadah pun kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk, kita pelajari yaitu di LKS di bab yang keempat, indahnya berperilaku terpuji, di halaman 36 LKS. Silahkan dibuka bukunya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bab 4, indahnya berperilaku terpuji. Pernahkah kalian berkunjung ke rumah temanmu? Ketika kalian berkunjung ke rumah teman, jagalah perilaku kalian. Ya, karena ada adab-adabnya yang harus kita ketahui ketika sedang bertamu ke rumah orang lain. Berikut akan kita pelajari tentang adab-adab ketika sedang bertamu di rumah orang lain. Gitu. Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Baik, nah di sini yang dibahas yaitu kita bukan tuan rumah, tapi kita sebagai tamu, ya. Kita sebagai tamu. Yang pertama, aku senang berperilaku terpuji ketika bertamu. Yang pertama nih ya, mengucapkan salam. Assalamualaikum, seperti itu ya. Sebelum masuk rumah, hendaklah kalian mengucap salam kepada pemilik rumah. Dengan mengucapkan salam, berarti sang tamu berdoa semoga pemilik rumah memperoleh keberkahan dan keselamatan. Nah, hukumnya mengucapkan salam yaitu sunnah. Menjawabnya yaitu fardu kifayah, bukan fardu ain ya, fardu kifayah. Kalau fardu ain itu contoh misalnya yang harus dikerjakan perseorangan sendiri-sendiri, sholat 5 waktu, puasa, zakat. Nah, rukun Islam yang lainnya itu harus dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau fardu kifayah, ketika ada suatu kelompok dikerjakan cuma satu orang yang mengerjakan, maka semuanya gugur. Ya, contoh bapak mengucapkan salam dalam kelas, assalamualaikum, itu atau misalnya bapak bertamu, assalamualaikum, kemudian mama kamu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kamu tidak wajib untuk menjawabnya. Tapi kalau kamu mau jawab, lebih bagus. Seperti itu ya. Kemudian yang kemarin sudah kita bahas juga, ada salam yang harus dijawab dan salam yang tidak harus dijawab. Yang pertama, ketika kita bertamu, kita mengucapkan salam, maka wajib untuk menjawabnya. Yang kedua, kita mengucapkan salam tidak harus dijawab. Ketika apa? Ketika kita sholat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ketika kita assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Nah, tidak boleh dijawab. Ya, tidak boleh, tidak perlu dijawab. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dijawab ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian ahli kubur menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, kabur gitu. Ya, ngeri. Kemudian sini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Enggak boleh. Kalau kita memaksa masuk, khawatir kita diteriakan apa? Maling, maling, maling gitu. Khawatir ya.
Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dalam riwayat Tirmidzi, hadis Nabi Muhammad SAW, dikisahkan bahwa Khaldah bin Hanbal disuruh Sofwan bin Umayyah untuk mengantarkan susu dan makanan kepada Rasulullah yang sedang berada di atas lembah. Khaldah langsung menemui Rasulullah tanpa mengucapkan salam dan tidak meminta izin. Rasulullah lalu menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Begitu. Ini ajaran Rasulullah yang seharusnya dilakukan setiap kalian bertemu ke rumah orang lain. Gitu. Kalau orang kafir Quraisy mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, apa? Bukan Assalamualaikum, tapi Salamkum gitu. Samkum, samlikum. Samlikum. Sam itu artinya apa? Racun. Itu ya. Samlikum. Sam itu artinya racun. Maka nggak boleh kita singkat-singkat. Kalau kita mengucapkan harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kemudian yang kedua, meminta izin masuk. Nih kalau kita bertamu nih, meminta izin masuk ke rumah orang lain adalah suatu yang harus kalian lakukan. Mungkin pemilik rumah saat itu sedang beristirahat atau tidak mau diganggu, atau mungkin berpakaian tidak layak dilihat orang lain. Dengan minta izin berarti kalian memberi kesempatan pemilik rumah untuk berbenah dan kemudian baru menyambut tamunya. Jangan misalnya teman kita nih, mentang-mentang teman kita tamu ke rumah dia, Assalamualaikum, masuk, jebret, buka pintunya. Nggak boleh, harus memakai adab dan akhlak. Kemudian yang ketiga, membelakangi pintu. Ketika kalian mengetuk pintu, tok tok tok, mengucapkan salam untuk bertamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hendaklah kalian berdiri membelakangi pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau bahkan mengintip dari jendela. Nah, ini nggak boleh. Kenapa kalian tidak dibenarkan seperti itu? Hal ini dikarenakan untuk, disimak terus bukunya, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita nih pas buka pintu, wah, tahu-tahu ada nenek-nenek lagi tidak pakai jilbab. Nah, itu nggak boleh, aurat ya. Jika kalian sudah mengucapkan salam dan mengetuk pintu tapi pemilik rumah tidak membukanya, hendaklah kalian kembali dan berkunjung lagi lain waktu. Batasannya 3 kali ya. Jangan maksa tok 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 tok, Assalamualaikum, tok 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 tok, Assalamualaikum, tok tok, sampai 3 kali, sampai 10 kali nggak dibuka-buka. Udah, pulang. Gitu ya. Saat berkata, seorang berdiri di depan pintu Rasulullah sambil menghadap ke dalam rumah. Dia bermasuk meminta izin. Kemudian Rasulullah berkata, seharusnya kamu begini atau begitu. Sungguhnya disunahkannya minta izin hanyalah untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu. Kemudian yang keempat, bertamu tidak lebih dari 3 hari. Yang kelima dan seterusnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Karena untuk meminimalisir video ini agar lebih mudah kita akses ya. Jadi cukup sampai 3 aja untuk yang 4, 5 dan 6. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Semoga semua ini adab-adab ketika kita berkunjung ke rumah teman kita, ataupun misalnya ke rumah bapak, atau misalnya ke rumah Bu Neni, atau misalnya kemanapun itu kita pakai adab-adab ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin masuk. Yang ketiga, membelakangi pintu ketika kita hendak mengucapkan atau setelah mengucapkan salam, agar menjaga pandangan kita dari sesuatu yang memang bukan hak untuk kita lihat. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.